Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aisyah Ratna Wulandari NIM 007 dan saya sendiri Arista Sunanova NIM 017 dan Alvina Afriliani NIM 027. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial organisasi bisnis dalam bisnis Islam. Kelembagaan Organisasi Bisnis Islam. Istilah CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility sendiri, diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953 yang digagas oleh Howard Rodman Brown. CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis. Terdapat dua pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu bisnis, yaitu yang pertama pemangku kepentingan internal, di mana terdapat para pemegang saham dan para pekerja, sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya ada pemerintah, konsumen, supplier, lembaga swada masyarakat atau LSM, dan komunitas lainnya. Dalam bisnis Islam, konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana konsep tersebut didasarkan pada beberapa sifat terpuji Rasulullah dalam berbisnis, di mana Rasulullah menjalankan bisnis atau berdagang dengan sifat sidik, istiqomah, patonah. Kode etik perusahaan terkait tanggung jawab moral sosial dalam bisnis Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya namun bukan hanya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab perusahaan atau CSR yang baik memadukan 4 prinsip good corporate governance, yaitu fairness, transparansi, accountability, dan responsibility secara harmonis. Ada perbedaan mendasar di antara keempat prinsip tersebut menurut Supomo 2004. Yang pertama yaitu syarat bagi tanggung jawab moral, yang kedua ada status perusahaan, yang ketiga ada lingkup tanggung jawab sosial, yang keempat ada argumen yang menentang perlunya keterlibatan sosial perusahaan, yang kelima ada argumen yang mendukung perlunya keterlibatan sosial perusahaan, yang keenam yang terakhir yaitu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pergeseran paradigma pendekatan stockholders ke stakeholders. Shareholders atau stockholders paradigma merupakan sebuah paradigma di mana Chief Executive Officer atau CEO berorientasi pada kepentingan pemegang saham yang terdiri dalam kedua kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditur, pegawai, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, atau rekanan. Dan kelompok sekunder yang terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Pihak manajemen sebagai pemegang mandat agensi berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk menyenangkan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Orientasi seperti ini mengakibatkan evaluasi yang dilakukan atas pengelolaan bisnis hanya dilihat dari aspek finansial. Paradigma stockholders kemudian mengalami pergeseran karena pada kenyataannya manajemen dihadapkan pada banyak kepentingan yang pengaruhnya perlu diperhitungkan secara seksama. Bagaimanapun juga, dalam kegiatan bisnis akhirnya muncul kesadaran bahwa dalam usaha memperoleh laba, selain stockholders, wajib juga diperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan bisnis. Kemudian yang berikutnya yaitu reputasi perusahaan dan prinsip triple bottom line. Menurut Brigham dan Houston 2010, nilai perusahaan diartikan sebagai nilai pasar karena meningkatkan harga saham yang maksimum dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan berupaya mengoptimalkan nilai perusahaan melalui kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Konsep triple bottom line diperkenalkan oleh Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul Cannibals with Forks. Elkington menjelaskan bahwa triple bottom line mencakup kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam ringkasannya, triple bottom line
dapat diartikan sebagai konsep pengungkapan yang terdiri dari 3 pilar kinerja, yaitu kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, yang umumnya dikenal sebagai 3P atau Profit, People, and Planet. Tujuan dari pengungkapan triple bottom line yaitu yang pertama, investor dapat mengetahui kondisi finansial ekonomi perusahaan. Yang kedua, karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan merasa aman, tentram, dan sejahtera. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem lingkungan. Ruang lingkup dan implementasi CSR. Banyak istilah tentang pertanggungjawaban perusahaan dalam perundang-undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility. Istilah tersebut sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisaran pada 3 hal pokok, yaitu CSR yang pertama adalah suatu peran yang sifatnya sukarela atau voluntary, di mana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Kedua, di samping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan atau filantropi yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban atau obligasi perusahaan untuk melindungi terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Dalam prakteknya, upaya CSR dapat diteliti dan dilakukan dengan mengacu 3 sisi, yaitu yang pertama ada enabling. Enabling adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua ada empowering. Empowering adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan input serta pembukuan akses ke dalam berbagai peluang atau opportunities yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Yang ketiga ada protecting. Memperdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi pertambahan yang lemah. Oleh karena itu, kekurangan perdayaan dalam menghadapi yang kuat, perlindungan dan pemilihan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dan dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, F. Islamic Social Reporting dalam bisnis Islam. Islam Social Reporting merupakan pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Pengungkapan dalam Islamic Social Reporting menggunakan indeks ISR, membuat 5 indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian Hanifah dalam jurnalnya 2002 mengatakan bahwa tujuan dari ISR adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Kedua, meningkatkan transportasi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Bentuk akuntabilitas yang dimaksud seperti A. Menyediakan produk yang halal dan baik, B. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat, C. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam, D. Mencapai tujuan usaha bisnis, E. Menjadi karyawan dan masyarakat, F. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis, G. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Sementara itu, bentuk transparansinya adalah yang pertama ada memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan. Kedua, memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi. Ketiga, memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan. Keempat, memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat. Dan yang terakhir ada memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.
Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.